Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Dalam duka yang tragis dan lemah, Su Yulong jatuh di platform tinggi, dan darah mengalir dari lukanya yang besar, yang sangat menarik perhatian. Su Yulong, lari, ucap dari penatua ke-9 dari Sekte Abadi Danmai di kursi dengan air mata keruh, meraung dan mengingatkan. Su Yulong tidak melarikan diri, dia tersenyum sedih, karena dia sangat terluka sehingga dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Engah. Luo Fan, yang dipenuhi memar dan memar, menutupi dadanya dengan tangan kirinya dan berjalan menuju Su Yulong dengan pedang gemetar di tangan kanannya. Luo Fan, kamu penjahat tercela, ternyata kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu untuk membunuh Cao Yang dan Han Bia. Jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana mungkin kamu menjadi lawanku, ucap dari Su Yulong. Luo Fan memiliki senyum jahat di wajahnya, dan ketika dia menutup telinga, dia tiba-tiba menoleh dengan enggan, tetapi Su Yulong melakukan yang terbaik, dan dengan lambaian tangan kanannya, jarum beracun melesat melewati wajah Luo Fan. Tubuh Luo Fan berlumuran darah, dan dia datang ke Su Yulong dan menebas kepalanya dengan pedangnya. Kepala yang terpenggal itu memuntahkan darah, dan tulang-tulangnya berguling 3 kaki dari mayat itu. Muridku, di paviliun, tetua ke-9 Xianmen Danmai tidak bisa menahan tangis. 200.000 murid Danmai di dojo jiwa suci memandang mayat Su Yulong dengan tak percaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa jika Su Yulong akan mati di tangan Luo Fan. Kakak Luo hebat. Para murid dari garis berjasa sangat bersemangat. Pada saat ini, Zhang Shaohua, yang menempati peringkat kedua dalam kekuatan di antara para murid Danmai di platform tinggi nomor 3, menahan gelombang badai di hatinya dan mengungkapkan niat membunuh. Dia melompat ke platform tinggi jiwa suci nomor 2 dan menyerang Luo Fan yang terluka parah. Pada saat ini, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, Fang Qinghan, kamu pergi untuk menggantikan saudara Luo, ucap dari Tan Yun. Fang Qinghan pernah dipilih oleh Tan Yun di divisi jiwa suci pintu dalam, dan menjadi seorang murid dari divisi berjasa Xianmen, dia dulu berada di 10 besar jiwa suci pintu dalam. Tan Yun tahu bahwa setelah Fang Qinghan memasuki alam penyempurnaan jiwa, dia telah mengolah bagian atas kanon surgawi ke lantai 5. Kekuatannya jauh di atas Luo Fan. Dia sendiri yang memiliki kemungkinan untuk mengalahkan murid jenius dari 9 divisi Sekte Abadi. Baik kakak senior, ucap dari Fang Qinghan. Ruang di sekitar tubuh Fang Qinghan seperti riak air, dan kekuatan ruang meresapi tubuhnya yang halus. Dalam sekejap, dia muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan ruang menyapu Luo Fan dan menarik Luo Fan pergi dikirim pada platform tinggi jiwa suci nomor 1. Zhang Shaohua, yang telah menyapu ke platform jiwa suci nomor 2, menemukan bahwa Fang Qinghan lebih cepat dari dirinya sendiri dan bahwa dia masih memiliki atribut luar angkasa, jadi dia ingin mundur. Shaohua, kamu bukan lawannya. Mundur, ucap dari Guru Zhang Shao. Pada saat ini, Guru Zhang Shaohua di kursi paviliun, tetua ke-8 Danmai berteriak dan mengingatkannya dengan tergesa-gesa. Sudah ada di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi, ucap dari Fang Qinghan. Ketika Fang Qinghan dingin dan marah, seluruh ruang di platform tinggi jiwa suci nomor 2 melonjak seperti gelombang. Dia seperti penguasa kekosongan ini, dan dalam sekejap, dia muncul di tepi platform tinggi. Kemudian, seberkas cahaya pedang meledak, menembus tenggorokan Zhang Shaohua, dan menusuk hatinya dengan pedang lain. Kiang, setelah Fang Qinghan menghunus pedangnya ke dada Zhang Shaohua, Li Ying melintas, dan muncul di tepi kiri platform tinggi dengan dingin, dengan matanya yang indah tanpa jejak emosi, menatap 6 murid Danmai yang tersisa. Pada saat ini 6 murid Danmai berada di situasi di mana satu suami adalah orang yang bertanggung jawab atas 10.000 orang. Di dojo jiwa suci,
para murid dari semua divisi memandang Fang Qinghan, dan para penonton gempar. Ya Tuhan, kakak perempuan kami Fang, yang berada di divisi berjasa, benar-benar luar biasa. Iya, dua jenius kuat. Apa, bagaimana situasinya? Bagaimana murid-murid dari divisi menjadi begitu kuat? Sulit dipercaya, ucap dari para murid. Suara para murid berputar di telinga mereka. Fang Qinghan memandang 6 orang dan Mai di platform tinggi jiwa suci nomor 3, dan tidak bisa tidak menguraikan ketidakpedulian yang menawan. Saya tidak keberatan Anda naik bersama, ucap dari Fang Qinghan. Wajah ke-6 orang itu sangat jelek. Tang Xinying, yang duduk di paviliun, perlahan bangkit. Kepala ini mengumumkan bahwa dan Mai saya mengaku kalah, ucap dari Tang Xinying tergesa-gesa. Tidak ada yang mengejek setelah mendengar ini. Lagi pula, memang ada perbedaan besar antara kekuatan murid dari divisi alkemia dan divisi berjasa. 6 orang di peron jiwa suci nomor 3 menatap Fang Qinghan dengan kejam, dan kemudian menyapu peron. Pada saat ini, Tantai Xuanzong diam-diam berkata dalam hatinya, divisi berjasa benar-benar layak menjadi bawahan langsung dari Master Sekte ini, haha ucap dari Tantai Xuanzong di dalam hatinya. Shen Subing menatap Tan Yun, dan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dengan erat. Shen Subing bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan keras, berikutnya adalah divisi artefak, melawan divisi berjasa, ucap dari Shen Subing. Bagaimanapun, 10 anggota divisi yang dipimpin oleh Tang Wenzu, para murid dari alam pemurnian jiwa kesempurnaan agung, memiliki ekspresi yang kental. Dengan ekspresi serius, dia menyapu platform tinggi jiwa suci nomor 3. Tunggu, di kursi paviliun, Zhou Yang Anyi berdiri, menatap Tang Wenzu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Wenzu, jawab pertanyaan guru, seberapa yakin Anda akan mengalahkannya, ucap dari Zhou Yang Anyi. Tang Wenzu berkata dengan susah payah, 3%, Tang Wenzu. Zhou Yang Anyi mengerutkan kening, kepala ini mengumumkan bahwa divisiku mengakui kekalahan. Tuan, suara enggan Tang Wenzu ditolak oleh Zhou Yang Anyi menyela, Wenzu, jangan banyak bicara, mundur, ucap dari Zhou Yang Anyi. Baik guru, Tang Wenzu membungkuk untuk menerima perintah, dan mengambil 9 murid lainnya dan menyapu platform jiwa suci nomor 3. Kepala jiwa suci mengumumkan, karena artefak mengakui kekalahan, maka langkah selanjutnya adalah divisi 5 jiwa melawan divisi berjasa, ucap dari kepala jiwa suci. Mendengar ini, para murid dari 5 jiwa yang dipimpin oleh Zhou Lun menyapu platform jiwa suci nomor 3 bersama. Zhou Lun melihat kembali ke 9 orang, dan berkata dengan keras, berikan dia padaku. Aku akan membunuhnya, ucap dari Zhou Lun. Suara Zhou Lun baru saja jatuh, pada saat ini, pada platform jiwa suci nomor 1, Huang Fuyu memandang Zhou Lun dan berkata dengan enteng, apa? Seorang pria yang ingin menggertak adikku Fang. Hehehe, kakak Fang, mundurlah dan biarkan kakakmu datang, ucap dari Huang Fuyu. Mendengar ini, wajah Fang Qinghan sedikit malu dan mengangguk, baik kakak Huan Fu, ucap dari Fang Qinghan. Sosok Fang Qinghan melintas, dan dia muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 1, dia tidak berani menatap langsung ke Huang Fuyu. Huang Fuyu melambaikan kipas lipat dan berkata dengan santai, Saudari Fang, tidak usah khawatir, ucap dari Huang Fuyu. Kakak Huang Fu, kamu jangan sampai mati, ucap dari Fang Qinghan. Penampilan halus Fang Qinghan membuat Huang Fuyu, produksi B, terpana. Apakah aku bercanda terlalu banyak, aku seorang wanita, ucap dari Huang Fuyu di dalam hatinya. Pada saat ini, Zhou Lun, yang telah melompat ke platform tinggi jiwa suci nomor 2, menunjuk Huang Fuyu dengan marah, kamu pria setengah laki-laki, datang dan mati, ucap dari Zhou Lun. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Huang Fuyu tiba-tiba melihat ke belakang, dan di mata semua orang yang terkejut, sepasang sayap putih terbentang dari belakang Huang Fuyu dan pada saat berikutnya, ketika dia terbang ke platform tinggi jiwa suci nomor 2, di seberkas cahaya melintas ke leher Zhou Lun. Kemudian, sayap belakang Huang Fuyu menghilang, dia berdiri membelakangi Zhou Lun, dan darah menetes dari kipas lipat di tangannya. Kakak senior Zhou sudah mati.
Kami kakak senior Zhou adalah nomor satu dari divisi 5 jiwa, bagaimana dia bisa terbunuh oleh satu gerakan. Aku percaya, ucap dari para murid divisi 5 jiwa. Wow, kakak senior kami Huang Fu sangat tampan. Membunuh Zhou Lun akan mudah. Ya, hehe, aku mencintai kakak senior Huang Fu sampai mati. Aku cinta kakak senior Huang Fu juga, dia adalah pria tercantik di Xianmen, ucap dari para murid divisi berjasa. Di tengah teriakan kaget dan ngeri para murid 5 jiwa, dan dalam pandangan para murid perempuan dari divisi yang berjasa, yang dipuja dan dikagumi, tetapi melihat Zhou Lun yang masih berteriak beberapa saat yang lalu, lingkaran merah muncul di leher, dan kemudian, kepalanya terlepas dari leher. Plop, mayat tanpa kepala itu jatuh ke genangan darah. Pada saat ini, Tantai Xuanzong sangat bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa latihan yang diberikan Tan Yun kepada putrinya akan memungkinkan putrinya mengembunkan sayap yang besar, memungkinkan putrinya untuk membunuh Zhou Lun hanya dengan kecepatannya. Kepala divisi 5 jiwa gemetar dengan tubuh lamanya, dan berkata dengan keras, divisi 5 jiwa saya mengakui kekalahan, ucap dari kepala divisi 5 jiwa. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan divisi berjasa. Setelah itu, kepala jiwa suci bangkit dan berkata lagi, selanjutnya, divisi jiwa kuno melawan divisi berjasa. Di dojo, para murid dari divisi jiwa kuno memandang Kong Cheng, dan berkata dengan kekaguman dan kegembiraan, tembakan senior Brother Kong pasti akan menyapu ribuan pasukan. Ya, menurutku, pemimpin peringkat abadi tahun ini pastilah kakak senior Kong. Itu benar, kakak senior Kong adalah satu-satunya jiwa kuno kita dari Sekte Abadi, dan satu-satunya yang telah mengembangkan seni mengendalikan pembuluh darah ke lantai 12. Kitab suci tingkat 12 sangat sulit untuk diolah, dan dikatakan bahwa seseorang harus mengalami keadaan hampir mati 12 kali sebelum seseorang dapat berkultivasi ke lantai 12. Percayalah, metode divisi berjasa lebih baik daripada kitab suci jiwa kuno kalian, ucap dari Huang Fuyu. Di paviliun, ekspresi Tantai Xuanzong berubah drastis. Sebagai raja, dia sangat jelas bahwa murid-murid jiwa kuno pintu dalam, selama mereka mengolah kitab suci jiwa kuno ke lantai 6, dapat bercita-cita ke daftar Wolong. Namun, murid-murid jiwa kuno pintu dalam yang bisa berkultivasi ke lantai 6, tidak ada seorang pun dalam 100 tahun. Demikian pula, jika para murid jiwa kuno Xianmen dapat mengolah kitab suci makam kuno ke lantai 12, mereka pasti akan menjadi orang nomor satu di Xianmen dalam 500 tahun terakhir. Karena 500 tahun yang lalu, seorang murid perempuan dari divisi jiwa kuno Xianmen, setelah mengolah kitab suci makam kuno ke lantai 12, dalam kompetisi 9 divisi Xianmen, tidak ada lawannya, dan dia langsung memenangkan gelar abadi bagian atas daftar. Nama wanita ini adalah Sue Yuyu, dan dia adalah orang suci dari jiwa kuno Sekte Suci hari ini. Pada saat ini, Tantai Xuanzong mendengar bahwa Kong Cheng telah mengolah kitab suci makam kuno ke lantai 12. Bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkan putrinya? Tantai Xuanzong berkata pelan kepada Huang Fuyu, Xianer, Kong Cheng telah mengolah kitab suci makam kuno ke lantai 12. Dengarkan kata-kata ayahmu, jika kamu bertemu dengannya, cepat mundur, ucap dari Tantai Xuanzong khawatir. Bibir Huang Fuyu bergerak sangat dengan cepat dan tanpa suara, Tantai Xuanzong dapat melihat dari bentuk mulutnya bahwa dia mengeluarkan kata-kata, kamu harus mempercayai putrimu, ucap dari Huang Fuyu. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, berpikir bahwa putrinya benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Kong Cheng. Ketika Tantai Xuanzong berpikir dalam hati, bahkan para murid dari divisi berjasa di dojo jiwa suci terkejut ketika mereka mendengar bahwa Kong Cheng telah mengolah kitab suci makam kuno ke lantai 12. Karena 500 tahun yang lalu, Sue Yuyu, putri surga yang bangga, adalah legenda di antara murid-murid Xianmen. Kepala jiwa kuno di paviliun tersenyum. Dia sombong bahwa Kong Cheng akan tak terkalahkan hari ini, dan dia dengan kuat duduk di puncak peringkat abadi, memindahkan peringkat abadi dari divisi jiwa suci ke divisi jiwa kuno. Di sisi lain, kepala 5 jiwa, kepala guntur angin, kepala jimat, kepala formasi,
dan Tang Xinying juga percaya bahwa Kong Cheng sangat mungkin untuk memenangkan bagian atas daftar keabadian. Namun, yang mengejutkan kepala jiwa kuno, kepala jiwa suci, kepala artefak dan kepala jiwa binatang, melihat Shen Subing masih terlihat tenang. Kepala jiwa kuno menegang hatinya dan berpikir dalam hati, Tan Yun akan menjadi saingan tangguh Kong Cheng, dan Shen Subing seharusnya tidak tenang. Tapi kepala jiwa suci, kepala jiwa binatang, kepala artefak, mengapa mereka tidak berubah, wajah mereka? Mungkinkah mereka, para murid dari 3 divisi yang berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi juga memiliki murid mempesona yang langka yang tidak takut pada Kong Cheng? Kepala jiwa kuno benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Kong Cheng. Kong Cheng melirik Huang Fuyu dengan jijik, dan kemudian melihat kembali ke 9 orang itu, nada suaranya mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Saudara-saudara, jangan tidak sabar. Untuk berurusan dengan divisi berjasa, serahkan saja kepadaku, ucap dari Kong Cheng. Ke-9 orang itu berkata serempak, sepasang kuda Kong Cheng terlihat sangat menantikannya. Baik saudara Kong, ucap dari 9 orang itu. Alasan ke-9 orang itu begitu menghormati Kong Cheng adalah karena mereka tahu, bahwa begitu Kong Cheng menjadi peringkat teratas Immortal Ranking, ada peluang 90% untuk dipromosikan menjadi jiwa kuno Sekte Suci. Wosh! Kong Cheng berdiri dengan tangan di belakang, dan dengan langkah ringan, dia melintasi kekosongan 1000 kaki dan muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2. Dia memandang Huang Fuyu, yang berjarak 300 meter, dengan rasa dingin yang dalam di matanya. Masalah melawan 9 divisi seorang diri dimulai oleh Tan Yun. Aku hanya ingin membunuh Tan Yun. Aku tidak ingin membunuh lebih banyak, kamu bukan lawanku, kembali dan biarkan Tan Yun bertarung, ucap dari Kong Cheng. Mendengar ini, Huang Fuyu melambaikan kipas lipatnya dan menghilang dari tangan kanannya. Segera, pedang terbang berkualitas tinggi dengan atribut kuno dan cerah muncul dari tangan kanannya. Huang Fuyu jelas tahu kekuatan kitab suci makam kuno. Dia membuang senyumnya dan berkata-kata demi kata, biarkan aku kembali. Bagaimana jika aku bilang tidak, ucap dari Huang Fuyu. Sayap putih bersih yang mengungkapkan makna suci dibor keluar dari punggung Huang Fuyu. Kong Cheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak. Hahaha, maka kamu akan mati, ucap dari Kong Cheng. Rambut Kong Cheng berkibar, dan saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan terjadi, tetapi ketika dia melihat langit di atas kepalanya, dia tiba-tiba berubah menjadi 10 jiwa janin. Kemudian, napasnya meroket dengan liar, mendekati tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Jelas, selain menjadi atribut kuno kualitas terbaik, dia juga jiwa rahim hewan kualitas terbaik. Melihat adegan ini, para murid dari divisi jiwa kuno di antara penonton berteriak dengan panik. Ya Tuhan, kakak Kong bersembunyi begitu dalam, dia ternyata adalah jiwa binatang. Kong Cheng membalik tangan kanannya, dan pedang terbang kuno muncul dalam ilusi, dan kemudian dia menghilang dari pandangan para murid. Pada saat berikutnya, sinar pedang kekuatan kuno susu yang panjangnya 100 meter muncul dari langit di atas kepala Huang Fuyu, dengan celah ruang gelap, dan langsung menelan Huang Fuyu. Saudara Huang Fu, hati-hati, di bawah panggung, para murid perempuan dari divisi berjasa, dalam pengingat cemas mereka, tidak menemukan adegan Huang Fuyu dihancurkan di bawah pedang kekuatan kuno. Ketika sosok Huang Fuyu dalam cahaya pedang kekuatan kuno runtuh, Huang Fuyu tiba-tiba muncul di langit seperti malaikat yang turun ke dunia, menatap Kong Cheng. Kecepatan yang sangat cepat, ucap dari Kong Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dengan sesak di hatinya, dia menemukan bahwa kecepatan Huang Fuyu tidak lebih lambat dari kecepatan bayangan makamnya sendiri. Apakah kamu cepat, aku akan membiarkanmu melihat kecepatan sebenarnya, ucap dari Huang Fuyu. Tiba-tiba, untaian pola suci emas muncul di sayap suci di punggung Huang Fuyu. Huang Fuyu seperti meteor, lewat dalam sekejap, dan di mata Kong Cheng yang ngeri, dia sudah menyerangnya dengan pedang. Kong Cheng menebas ke arah Huang Fuyu dengan pedangnya, dan tiba-tiba, pedang kekuatan kuno meledak. Namun, ketika Huang Fuyu dipenggal,
dia menghilang lagi. Segera, Kong Cheng merasakan aura berbahaya datang dari belakangnya, dan dia melemparkan bayangan roh makam kuno, seperti daun di angin yang tidak menentu di udara rendah. Huang Fuyu bahkan lebih cepat dan menebas leher Kong Cheng dengan pedang. Kong Cheng kesakitan saat dia melarikan diri. Meskipun dia lolos dari nasib buruk memotong tenggorokannya dengan pedang, garis mengejutkan muncul di lehernya. Darah menyembur dari leher. Kamu laki-laki feminin, kamu benar-benar menyakitiku. Aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping, ucap dari Kong Cheng. Kong Cheng benar-benar terprovokasi, dia meraung, dan melemparkan lapisan ke-11 dari kitab suci makam kuno merobek langit. Bas! Dalam sekejap, kekuatan kuno berwarna susu kental menyembur keluar dari tubuh Kong Cheng, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, pusaran kekuatan kuno setinggi 300 meter terbentuk di sekelilingnya, menelan sosoknya. Aura mengalir ke pusaran kekuatan kuno, dan aura itu langsung menyelimuti seluruh dojo jiwa suci, terutama di atas platform tinggi jiwa suci nomor 2 tempat dia berdiri. Satu demi satu celah ruang sepanjang 100 meter dipenuhi dengan kosong. Saudara Huang Fu, hati-hati, napasnya telah mencapai tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi, ucap dari Tan Yun dengan cepat mengingatkan. Seperti yang dikatakan Tan Yun, di bawah 10 kali lipat peningkatan kekuatan atribut binatang, Kong Cheng melakukan tingkat ke-11 dari kitab suci makam kuno pada saat ini, napasnya telah mencapai tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Saudara Tan, aku mengerti. Tapi tidak peduli apa, aku harus menjadi orang yang selamat hari ini, ucap dari Huang Fuyu. Huang Fuyu mengepakkan sayapnya dan naik ke 1000 kaki di langit. Sungguh nada yang besar, saya ingin Anda tahu bahwa hanya kitab suci makam kuno dari jiwa kuno saya yang paling kuat. Kamu feminim juga bisa mati di bawah kitab suci makam kuno, itu adalah nasib baik bagimu, ucap dari Kong Cheng. Kong Cheng, yang di pusaran 3 kaki kekuatan kuno, memiliki tatapan sengit di matanya, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Wosh! Tiba-tiba, Kong Cheng lain muncul di pusaran, dan kemudian, yang ketiga, yang keempat. Dalam sekejap, 12 jiwa berdiri di atas sebuah cincin dan menunjuk ke langit. Dengan suara jiwa dan serigala melolong, segera, pusaran kekuatan kuno setinggi 300 meter disuntikkan ke 12 pedang terbang di tangan 12 Kong Cheng. Tangan kiri 12 Kong Cheng mencubit segelnya dari dada, dan tubuhnya menyebar di platform tinggi, berputar-putar dengan cepat, pedang terbang di tangan kanannya sering mengayun ke arah langit. Dan tiba-tiba ledakan ke arah Huang Fuyu di langit. Dimanapun wilayah pedang lewat, satu sisi kekosongan tampak runtuh, sangat menakutkan. Dan 12 jiwa di platform tinggi jiwa suci masih berputar dengan kecepatan tinggi, dan cahaya pedang kekuatan kuno tampaknya tidak ada habisnya, dan datang ke arah Huang Fuyu di langit satu demi satu. Pada saat ini, hati Tantai Xuanzong ada di tenggorokannya. Kepala jiwa kuno tersenyum. Menurut pendapatnya, Kong Cheng melakukan serangan ini, belum lagi Huang Fuyu hanyalah alam pemurnian jiwa, bahkan jika dia berada di alam jiwa ilahi tingkat ketiga, dia masih akan terluka. Pada saat ini, para murid dojo jiwa suci sedang menonton dengan napas tertahan. Sayap suci terang, perisai sayap, ucap dari Huang Fuyu. Sayap suci yang cerah di punggungnya ditutupi dengan garis-garis pola suci emas, dan dalam sekejap, sayap suci sepanjang 10 kaki menjadi raksasa setinggi 10 kaki. Kemudian tiba-tiba tertutup, menyelimutinya di dalamnya. Bagaimana ini mungkin, ucap dari kepala jiwa kuno di paviliun bangkit dan berseru tanpa sadar. Sungguh pertahanan yang kuat, ucap dari Tantai Xuanzong tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, seperti yang dilakukan oleh para pemimpin dan tetua lainnya. Bang bang bang. Di mata semua orang yang terkejut, cahaya pedang kekuatan kuno yang mengguncang langit dan merobek kekosongan, setelah menebas sayap suci pelindung tubuh Huang Fuyu yang cerah, benar-benar runtuh dan menghilang. Bang bang bang. Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Shen Suzhen gemetar karena serangan sinar pedang yang tak berujung. Mereka menemukan bahwa sayap Huang Fuyu ditutupi dengan retakan yang mengejutkan,
seolah-olah akan hancur dalam waktu singkat. Pria feminin, aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan, ucap dari Kong Cheng. 12 jiwa di platform tinggi berputar-putar, membuat suara ejekan. Pada saat yang sama, dia terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan pertahanan dua sayap Huang Fuyu akan begitu menakutkan. Namun, yang mengejutkannya dan bahkan kebanyakan orang masih akan datang. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Huang Fuyu, yang diselimuti oleh sayap cahaya suci, memegang pedang di tangan kanannya, dan bibirnya menggeliat dengan panik disuntikkan ke pedang terbang kuno dan cerah di sebelah kanan tangannya. Seni pedang abadi yang dia kembangkan dibagi menjadi 32 level. Level kedua, Anda dapat mengolah level pertama setiap kali Anda maju ke alam besar. Sekarang dia telah memasuki level ketiga dari seni pedang abadi, dia kuat, bahwa pukulan terkuatnya tidak akan kalah dari Kong Cheng. Tiba-tiba, langit dengan radius ribuan meter bergetar, dan dalam kengerian semua orang, aura tirani terasa menyembur keluar dari sayap yang menyelimuti Huang Fuyu. Napas itu luas dan suci, seolah-olah mengandung pikiran yang tidak dapat dihujat, membuat kehampaan yang luas seperti cermin besar yang ditutupi dengan retakan padat, dan retakan di ruang angkasa masih menyebar dengan cepat menuju kehampaan di sekitarnya. Dalam napas, kehampaan Huang Fuyu selebar 1.500 meter menjadi terfragmentasi, seolah-olah di celah ruang hampa, binatang buas raksasa yang akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi tidak aktif, dan akan menghancurkan langit dan datang ke dunia. Hati-hati, Kong Cheng, orang ini aneh, ucap dari kepala jiwa kuno berteriak untuk mengingatkannya. Tidak perlu kepaga jiwa kuno untuk mengingatkannya, pada saat ini, Kong Cheng juga merasakan aura tirani yang jatuh dari langit. Dia tidak berani menahan lagi. Tingkat ke-12 dari kitab suci makam kuno, Gu Zentian, ucap dari Kong Cheng. Tiba-tiba, 12 Kong Cheng tumpang tindih menjadi satu orang, dan napasnya tiba-tiba melampaui tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi, dan langsung menuju ke tingkat keempat dari alam jiwa ilahi. Baik laki-laki maupun perempuan, mati untukku, ucap dari Kong Cheng. Kong Cheng meraung, kakinya di tanah, ketika seluruh platform jiwa suci bergetar, dia memegang pedang di kedua tangannya, dan tubuhnya terangkat seperti bola meriam. Pada saat yang sama, dia menikam Huang Fuyu dengan kedua tangan di udara. Tiba-tiba, embusan angin menghancurkan langit dan bumi. Pedang terbang dari kekuatan kuno, harta kelas atas di tangannya, keluar dari tangannya dan tiba-tiba menjadi 100 kaki yang besar. Dengan kekuatan untuk menembus kehampaan, dia menikam ke arah Huang Fuyu di langit. Kong Cheng mengatupkan tangannya, dan 12 pikiran yang tidak takut mati berubah menjadi 12 jiwa dirinya, dan membenamkan diri ke dalam pedang terbang. 12 jiwa ini persis 12 pikiran kematian yang dia sadari ketika dia memasuki lantai 12 dari kitab suci makam kuno yang sebenarnya. Di bawah berkah dari 12 pikiran kematian, pedang terbang sepanjang 100 kaki memancarkan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan kematian. Tepat ketika pedang terbang yang melayang ke langit hanya berjarak 100 meter dari Huang Fuyu akhirnya bergerak. Saat kekosongan bergetar, sayap suci cerah yang menyelimutinya terbentang tiba-tiba. Kamu tidak bisa membunuhku sendiri, ucap dari Huang Fuyu. Setelah rambut Huang Fuyu jatuh seperti air terjun, helai sutra biru menari tanpa angin. Dia sangat cantik. Jika bukan karena jakun di lehernya, pada saat ini, semua orang akan mengenalinya sebagai seorang wanita. Huang Fuyu tampak tenang, dan aura yang sebanding dengan tingkat keempat alam jiwa ilahi meledak dari tubuhnya. Di mata semua orang, dia memegang pedang di tangan kanannya dan melipat sayapnya bersama-sama, dia menukik ke bawah seperti meteor dengan tubuhnya yang kurus, dan menebas pedangnya ke arah pedang terbang setinggi ratusan kaki. Xianer, ucap dari Tantai Xuanzong mengepalkan tangannya erat-erat, khawatir. Huang Fuyu berada di luar kekuatannya sendiri, dia sudah mati, dia pasti akan dibunuh oleh kakak senior Kong. Pada saat ini, keributan seorang murid jiwa kuno datang tiba-tiba. Tetapi ketika dia melihat Huang Fuyu memegang pedang panjang dan memukul pedang aura kuno yang terbentuk dari perpaduan kekuatan cahaya dan kekuatan kuno meletus di pedang panjang.
Aura kuno sangat tirani, seperti putaran matahari kuno yang terik, mekar tiba-tiba. Itu menyakitkan kedua mata, dan sebagian besar murid harus menoleh dan menutup mata. Tidak mungkin. Metode kultivasi macam apa yang kamu latih? Bagaimana itu lebih kuat dari lantai 12 kitab suci makam kunoku, ucap dari Kong Cheng. Suara serak ketakutan Kong Cheng menyebar ke telinga semua orang. Semua orang menyipitkan mata dan melihat pemandangan yang luar biasa. Penonton di bawah tatapan heran semua orang, pedang terbang harta karun kelas atas 100 kaki Kong Cheng retak inci demi inci di bawah terik matahari yang penuh dengan aura kuno. Tabrakan. Pedang terbang harta karun seperti keramik yang hancur, ditembakkan dalam kehampaan. Sisa-sisa matahari yang terik kuno itu meledak dengan retakan seperti sarang laba-laba di ruang angkasa itu datang dan melahap Kong Cheng. Tidak. Ratapan tragis Kong Cheng mengandung terlalu banyak emosi. Ada keengganan dan ketakutan, ada kesedihan dan keputusasaan. Jeritan Kong Cheng sangat pendek. Kemudian, divisi jiwa kuno ini, dia adalah satu-satunya murid mempesona yang telah mengolah kitab suci makam kuno ke lantai 12 dalam 500 tahun terakhir, berubah menjadi mayat yang memercik ke seluruh langit dalam sisa-sisa aura kuno. Pada saat ini, waktu tampaknya berhenti, para tetua dari divisi jiwa kuno, ratusan ribu murid, dan kepala jiwa kuno semuanya tampak lamban. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa Kong Cheng akan mati. Tidak, ucap dari kepala jiwa kuno. Tubuh tua kepala jiwa kuno bergetar, darah merah keunguan menyembur keluar dari mulutnya, dan suara tua itu penuh dengan kesedihan dan kesuraman. Kenapa ini? Bagaimana divisi jiwa kuno bisa lebih rendah daripada seorang murid dari divisi berjasa, ucap dari kepala jiwa kuno. Kepala jiwa kuno menyemprotkan 3 suap darah lagi. Di bawah pukulan seperti itu, untuk sesaat, dia tampak tua. Pada usia 10 tahun, dia pingsan dan langsung jatuh ke belakang. Kepala, ucap dari seorang tetua dari divisi jiwa kuno buru-buru mendukung kepala jiwa kuno. Pada saat ini, Tantai Xuanzong menatap Huang Fuyu yang mengambang di platform tinggi jiwa suci nomor 2. Tubuhnya yang kekar bergetar karena kegembiraan. Dia tidak menyangka putrinya akan begitu kuat sehingga dia bisa membunuh seorang jenius yang hanya muncul di divisi jiwa kuno 500 tahun yang lalu. Di dojo jiwa suci, cincin pertumbuhan yang tampaknya statis kembali beroperasi. Kemudian, suara tangisan, kesedihan, dan kehilangan para murid dari divisi jiwa kuno, dan kegembiraan para murid dari garis jasa, seperti gelombang yang melanda dunia. Kakak senior Kong sudah mati. Bagaimana dia bisa mati? Kakak Kong sudah mati. Saya sangat sedih, dia adalah orang yang mengolah kitab suci makam kuno untuk ekstrim. Hatiku sangat sakit, bukankah divisi jiwa kuno kita benar-benar kalah dengan divisi berjasa, ucap dari para murid divisi kiwa kuno. Hahaha, kakak senior Huang Fu terlalu kuat, jelas, divisi berjasa kita adalah yang terkuat. Ya, bagaimana dengan kitab suci makam kuno? Bagaimana jika kamu berkultivasi ke lantai 12, bukankah kamu dibunuh oleh kakak senior Huang Fu? Divisi jiwa kuno akan selalu diinjak oleh divisi berjasa di bawah kakiku. Dalam hatiku, kakak senior Huang Fu memang sangat kuat, tapi aku merasa bahwa kakak senior kita adalah yang paling kuat. Benar, aku berani mengatakan bahwa kakak senior kami Tan Yun adalah orang nomor 1 di sekte luar ketika dia berada di sekte luar. Setelah tiba di pintu dalam, dia juga orang pertama, dan dalam kompetisi 10 divisi sekte abadi, kakak tertua masih akan berada di urutan teratas daftar abadi. Lalu apa yang perlu kamu katakan? Coba aku lihat, setelah kakak tertua tiba di pintu suci, maka itu juga akan jadi orang pertama. Oh tidak ada seorang pun sebelumnya dan tidak ada yang datang, ucap dari para murid divisi berjasa. Tepat ketika semua orang mengatakan sesuatu kepada Tan Yun, tiba-tiba, suara khawatir Tan Yun terdengar, saudaraku, ucap dari Tan Yun. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa Tan Yun sudah muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2, menopang Huang Fuyu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.